Katalah kerajaan jadilah kehendaknya seperti surga dan orang bersalah kepada kami dan jangan lepaskanlah kami daripada kuasa dan kemuliaan sampai Amin. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi kita saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Tuhan menetapkan. Kita mau berdiri bersama-sama. Kasih tahu kita saudara jumpai 10 orang. Ini malam terakhir.
yang di atas Golgota, Dia gembala, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapan pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja yang di atas Golgota. Dia jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapan, Yesus harapan. Oh Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia bersama dapat kesalahanku. Yesus Dia Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Oh Yesus melepas dosaku. Dia bersama dapat kesalahanku. Yesus Dia harapan. Yang langkah diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menghidupku. Itulah doaku yang menyatukan hatiku. Tenang teduh yang langkahku, Dia langkahku. Oh Tuhan, selamat ini ikuti harapan. Tinggallah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa. Sekali yang langkahku, yang langkahku. Oh diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya menghidupku. Hatiku di rumah Bapa surga yang bakar. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan kita baik. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara puji Tuhan. Haleluya. El Shaddai
baik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Tuhan melihat, Dia jadi cuma Tuhan katakan. Yesus mendengar, Yesus lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat. Dia jadikan sekali katakan, Yesus, Yesus lebih dari yang kudoakan. Oh Yesus lebih dari yang kami harapkan Tuhan. Dengan caranya, dengan di waktu yang tepat. Tuhan melihat, Tuhan, oh Dia jadikan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan. Kami melihat, Tuhan melihat, Dia jadikan. Tuhan melihat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, persembahkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan satu bergenapi iman Tuhan sempurna, percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan dari kau terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari ku terima sekarang kemenangan dari puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, dan kami terima kemenangan, berkat, kesembuhan yang dari Tuhan. Dan kita percaya kita bersama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan, puji Tuhan, dan kita berikan persembahan syukur kembali. Dan setelah ini Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan setiap kesaksian. Kita akan berdoa diselingi dengan pujian Tuhan. Yes. Halo, keluarga saya. Semua kan masih kuat kan? Hari kedua ini saya percaya nggak ada yang itu yang buka. Sekalipun ada kelemahan dulu, Tuhan akan memberikan kekuatan sampai besok pagi kita bisa berbuka. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Saya makan itu tercekat di Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kasih setia Tuhan. Itulah firman Tuhan. Jadi kita berdoa saat ini. Kita tahu ya, tempat ini adalah tanah yang subur. Kita tahu kalau kita menabur di sini, kita akan menuai. Jadi kita jangan takut-takut memberikan sesuatu persembahan yang terbaik di tempat ini. Semua kita akan menuai. Sebagaimana janji firman Tuhan, siapa yang menabur pasti akan menuai. Jadi kita satu di dalam doa, kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau kami bisa ada di hari yang kedua, di sesi yang ketiga, di malam hari ini, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Selama 2 hari kami menaikkan syukur, puji-pujian kami di tempat ini, menaikkan Tuhan Yesus, ucapan syukur yang dari hati kami yang paling dalam. Dan kami sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih ada sampai malam hari ini, kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Berkati kami semua yang ada di 2 puasa Ester ini, berkati kesehatan kami, berkati Tuhan Yesus keluarga besar kami, baik yang ada dimanapun mereka tinggal, mereka Tuhan diberkati Tuhan. Berkati setiap usaha, pekerjaan yang kami lakukan, pelayanan yang kami lakukan, dan pekerjaan semua keluarga kami diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tak pernah berkesudahan kepada kami hari lepas hari yang kami lalui. Dan saat ini saatnya kami akan memberikan persembahan. Berkati Tuhan Yesus persembahan kami malam hari ini, karena kami tahu untuk kebutuhan operasional 2 puasa Ester di bulan Mei ini supaya tercukupkan, bahkan sampai berkelimpahannya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya. Kita katakan
Amin. Puji Tuhan, kita berikan persetujuan. Sepi diam jaminan Tuhan di waktu berluka mudah yang baru pertama kali hadir, yang bersaksi. Yang lain, yang malu-malu. Nyanyi juga boleh. Gitu. Ini kan malam pujian, malam ucapan syukur. Yang menyanyi yang baru pertama kali hadir, bersaksi. Oke. Salam. Oh ya. Salam. Yang pertama kali Yesus baik. Baik. Yang pertama kali mendapatkan baik Yesus. Maka itu harus bersaksi. Ya kan? Saya mengatakan Yesus baik ya. Yang prioritas yang pertama kali. Oke. Itu baik yang bagus. Oke. Salam. Halo. Kalau cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus, itu luar biasa. Sepanjang hidup saya merasa bahwa semua terima kasih karunia Tuhan. Saya mulai cinta dengan Tuhan Yesus sejak saya SMP. Dan dari cintanya itu, anak SMP datang ke gereja sendiri, walaupun orang tua saya Kristen semua dan semua taat gitu. Saya datang terus saya menatap salib dan saya melihat lukisan Yesus di depan di belakang salib. Dan saya betul-betul merasa seperti orang jatuh cinta. Dari SMP saya memang pelayanan. Karena di Kalimantan Tengah dulu Palangkaraya itu ada dokter Elizabeth. Mereka itu dokter dari Jerman. Mereka kayak dokter tapi pelayanan juga. Jadi mereka membuka persekutuan doa. Terus ada juga LPNI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Jadi saya ikut dua kegiatan itu selain ke gereja.
Saya ikut persekutuan tempat Dr. Elizabeth itu berada salah satu spesialis bedah di Kalimantan dalam itu. Jadi kita berdoa untuk para orang sakit di rumah sakit umum itu bersama-sama dengan dokter-dokter dari Jerman itu satu. Terus saya kira kalau hari Jumat pulang sekolah saya ikut ke GMI berdoa bersama-sama mereka di satu gereja. Dan itu terus berlanjut sampai saya menikah di Jakarta. Saya ikut pertama saya ikut pelayanan. Saya datang sendiri ke anak jalanan. Gak tahu, saya merasa ada satu sukacitaaan. Saya merasa satu kebahagiaan yang luar biasa pada saat saya berinteraksi dengan mereka. Dan saya tidak menganggap mereka anak jalanan, orang yang susah, miskin, orang yang tidak diperhitungkan orang-orang lain. Tapi pada saat saya bersentuhan dengan mereka, saya merasakan kasih Kristus yang luar biasa yang saya harus lakukan untuk mereka. Melakukan itu bukan harus kita memberikan mereka sesuatu, uang atau apa. Mereka juga hanya butuh kita peluk, kita salami pada saat mereka ibadah. Dan pada saat saya melakukan itu, saya tidak hanya membutuhkan mereka, tapi saya berdoa, Tuhan berkati saudara saya. Saya selalu melakukan itu. Dan saya merasa sukacita. Dan sampai sekarang saya masih pelayanan di anak jalanan itu bersama dengan Ibu Joyce. Jadi saya kesini itu bersama-sama diperkenalkan sama Ibu Joyce. Terima kasih banyak Ibu Joyce, luar biasa sudah kenal saya kesini. Saya luar biasa sih sebenarnya puasa, tapi ya itu puasanya dengan kurus. Tapi nggak pernah yang nggak kurus-kurus juga begini-begini aja gitu. Karena apa ya? Kalau puasa kita untuk motivasinya mau kurus tuh semangatnya sebulan bisa kurus, habis itu kita kembali lagi makan banyak. Fitnya kemarin waktu Ibu saya sebenarnya saya takut, karena saya nggak percaya tanya balik meja apa ya, saya takut gitu. Karena saya nonton di Netflix yang Squid Game, saya takut kita seperti itu gitu. Nah, terus Joyce bilang gereja ini aman, aman, ya aman. gereja aman di sini. Terus saya datang, saya mengikut, saya melihat orangnya, saya ikut ibadah yang ternyata puji Tuhan, luar biasa. Sebelum berangkat ke sini, saya itu ada bersama sama pemerhati GKI Serpong. Pada saat itu tuh kita ibu-ibu semua untuk makan banyak sekali, makanan enak-enak semua. Saya hobi masak. Kita bikin kue, masak makanan yang enak. Yang ada tangan sedikit kebas. Tangannya nggak bisa segini-gini sakit. Terus, saya harus pergi sama Ibu Joyce. Pergi saya puasa. Hari pertama masih. Hari kedua ini Ibu Joyce dia bilang tuh udah nggak kebas sakit, udah nggak ada sakit-sakitnya lagi, dan tangan juga merasa udah enak, nggak ada sakit-sakit. Itu kan berarti selain puasa itu sehat untuk kesehatan kita, karena berserta dengan doa dan puji-pujian, jadi itu bagus untuk tubuh, jiwa dan roh kita. Itu bisa jaga. Terus semoga bulan depan bisa ngikut lagi. Itulah Tuhan Yesus memberkati dalam bekerja semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, satu lagi. Yang baru silakan, yang baru pertama kali. Oke, masih ada lagi? Menyanyi juga boleh. Yang baru, silakan yang baru. Salam. Yang baru mau bersaksi nih. Bukan dia ya, maksudnya ya. Enggak, sekarang mau tanya yang baru puasanya kok nggak dia? Oh ya, nah itu berarti Tuhan Yesus baik tuh. Dia kan nggak pernah berpuasa kan? Baru ini, ya kan? Berasa mules atau sakit nggak perutnya? Enggak kan? Itu siapa nyatain itu? Tuhan Yesus kan? Enggak harus tahu Tuhan Yesus itu baik.
Berapa mau bersaksi? Ngomong. Sekarang saya bersaksi dulu deh ya. Tata tertib untuk besok. Pertama nanti selimut, sarung bantal, sarung spray di bulunya taruh di posisi yang tidur sekarang ini. Besok nanti mau di laundry. Ya, itu persyaratannya di pertama puasa, nanti besok kan kita buka ya. Sebelum buka, biasanya selimut sama spray sama sarung bantal di bulu. Terus besok masalah makan dengan tata tertib, apalagi peserta sedikit nih. Biasanya peserta di atas 60 misalnya. 60 biasanya pada buku tuh, mungkin nggak ada bungkus-bungkus. Perhatian nggak ada bungkus-bungkus. Nah, makan di situ secukupnya. Terus tata tertib lagi masalah itu, matanya semagi, cek di bawah, tambal mandi berada dari mati di bawah. Di bawah yang 2 kamar mandi itu, saya bisa itu berarti orang berapa orang di bawah. Dari mati itu. Terus yang di sini habis gosok gigi bekas odolnya sudah dibersihin. Di mana mau doanya di bawah, melayani diri sendiri aja tidak bisa. Betul nggak? Jangan salahin Tuhan kalau di bawah. Kita harus melayani diri kita sendiri dulu. Musuh terbesar tetap diri kita, bukan orang lain. Ego di diri kita pemarah, kita sombong. Dan makanya itu dalam satu organisasi itu nggak gampang. Semua mata kalau di sini pasti tertuju ke saya. Itu nggak? Dia pasti lihat bahwa ada cara apa. Mungkin nanti kita bertanya kalau saya bawa orang tua, benar nggak sekalian lihat kan? Saya suka bawa tua kan? Saya mulut saya itu kering. Saya untuk umur penjelasan. Saya tetap berpuasa. Ya, jangan suka seujung sama orang lain. Otomatis harus melayani diri sendiri aja. Itu udah bersyukur buat saya sekarang. Apalagi bisa main dunia jatuh. Maka itu apalagi jadi pengurus dari penata layanan di atas itu disorot sama orang semua. Ya kan nanti di bisa disorot. Pelayan Tuhan itu begitu. Di mimbar, udah di mimbar. Gimana? Jangan berharap sama manusia. Karena pastor Yogi itu ngomong seperti itu kan, berharap sama Tuhan. Saya yakin kok, nggak mungkin yang doa puasa itu nggak dijawab Tuhan, nggak mungkin. Saya mintanya ke Tuhan yang benar. Pastor Yogi lain itu bersaksi terus kemarin pastor Yogi korbannya berbeda dengan korban sebelum lalu. Kan kemarin yang mengarahkan benar ya misalnya ya. Jadi berharap sama Tuhan, Tuhan harus berbeda misalnya. Kan saya perkembangan pendeta itu bisa kelihatan yang sungguh-sungguh atau tidaknya kelihatan. Tapi kalau yang di bawah puasa sih saya itu dia sungguh-sungguh. Ya kan pendeta memang saya lihat rumah saya itu udah kompak gitu ya kan kita nggak ada jarak menghamba Tuhan semua nggak ada. Jadi sama saya semua ya kita ada kedekatan lah bisa seperti itu. Tidak ada saling menyebutkan, makanya itu hamba Tuhan semua kan kita profesi bersama untuk ibu-ibu nggak boleh kita ketemu hamba Tuhan. Saya berdua saya kasih, berdua lagi masih kasih. Kita harus jaga kekudusan. Ya kan semua harus menjaga kekudusan. Dan kalau berbuat puasa jangan suka minjem. Kalau saya menantang, jangan suka minjem dulu. Siapapun jangan kalau ya kan kalau minjem mau apalagi bisa berdoa puasa minjem itu nggak gampang lagi. Tapi dengan ketawa ya kan minjem nggak gampang di doa puasa ya kan bisa minjem doa dan ini enggak. Ya kan mungkin ya bisa aja suatu waktu saya ada duitnya bagi ketinggalan duitnya kita harus pakai berkompos nggak ada. Ya kan nggak mungkin dong orang nggak ngasih. Tapi jangan lupa kembaliin. Tapi kalau begitu pun udah kelalaian kita ya. Kita harus berikan semuanya. Ya kalau doa puasa Kristen, pokok doa puasa gratis. Tapi kita ada persembahan. Ya. Saya juga dulu belajar tuh. Saya doa puasa ya baru 17 tahun namanya. Kurang lebih 17 tahun. Saya doa puasa biasa dengan lesu, berdugaan berat, yang bersaksi saya, bersaksi saya yang sering naik itu Pak Angkut. Terus dari Alma Pak Angkut. Ke KPMG dengan kondisi yang tetap saya harus belajar menabung
Kalau nggak menantu nggak bisa seperti sekarang. Kan menantu urusan sepele kok, saya beli pisang doang. Dulu kan di karena beli pisang gampang masalahnya. Saya beli pisang 100.000 semua makan tuh. Nah, enak ya? Betul ya, dalam kesusahan harus mampunya. Ya kan? Iya, kalau itu saya ngasih pisang itu semuanya. Ya pisang tuh berapa cuma 100.000 saya beli banyak kok. Pusat paling di atas 150. Terus terang aja puasa ini berjalan 32 tahun. Dan tiap minggu kedua tidak pernah absen. Ya. Kita absen kemarin waktu pandemi. Ini berarti yang baru-baru sudah di sini 32 tahun. Pas itu saya tempat ini sudah di atas 10 tahun. Sudah berjalan 10 tahun di sini. Kan berarti pas itu aja tetap komitmen ketua puasa. Ya. Berarti kita harus komitmen sama Tuhan. Kalau kita sudah taat tekun, apalagi pandemi nggak dijawab, pasti dijawab. Ya. Kalau kamu tahu sebuah kan nggak tahu semuanya. Saya bisa ngomong di sini karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, sekarang saya mau bersaksi. Ayo. Haleluya. Amin. Shalom, masih semangat? Ya mungkin memang ada yang sakit-sakit mungkin berdoa ya. Yang supaya kuat dan saya mau bersaksi, saya ready semua bersaksi. Waktu saya puasa yang bulan kemarin ya, saya itu bulan puasa. Saya ada kos-kosan di Labuan, di rumah sakit. Waktu saya belum puasa Esther, saya hari rumah sakit ini saya buka kos-kosan di depan supaya ada rumah sakit buka, jadi kita ada ada 14 kamar. Sebenarnya waktu itu saya belum renovasi karena belum ada yang kasih. Saya bilang kapan di rumah sakit, ngomong aja di rumah sakit, tapi bulan ini ternyata nggak buka-buka juga ya kan. Akhirnya udah saya bilang, saya waktu pas habis puasa Esther nih, ini rezeki ini luar biasa. Tiba-tiba nih saya puasa saya keluar, saya bilang Tuhan kapan rumah sakit ini buka gitu kan, supaya kos-kosan penuh. Dan saya juga mau renovasi di atas ya karena ada yang bosan-bosan. Tiba-tiba habis puasa saya Labuan, bangun pagi-pagi saya habis mengambil doa, tiba-tiba ada yang masuk gitu kan. Kira ini tempat masih ada banyak masih ada kosong nggak tuh? Kenapa? Itu rumah sakit sudah buka, banyak yang cari, bagus sekali datang itu semua penuh. Tapi saya juga biasa kan. Sampai sekarang saya akhirnya lagi renovasi ini tinggal kesini. Luar biasa. Aduh. Jadi uang yang ada semua saya beliin material ya buat di atas yang macam saya beliin. Saya bingung, saya itu kewalahan, itu saya nggak terus terang Sabtu kemarin saya nggak ikut, bukan ya itu nggak maksudnya ya sibuk karena ini karena kebutuhan ya kan. Bawahnya ke atas saya kehidupannya kan, lantai dua itu jadi kan nggak kehidupan juga semuanya. Jadi sibuk banget kan, sampai sekarang tuh saya sibuk saya tinggal aja ikut kemudian saya bilang itu ini udah berangkat juga puasa Esa. Luar biasa. Sudah itu karena apa? Karena luar biasa sih juga bingung juga tiba-tiba membludak ya sebenarnya. Saya terkaget bilang ada kamu kosong nggak? Sebenarnya ada, cuma kamu harus sabar sih. Soalnya ini rumahnya belum direnovasi ya, mungkin ada yang bocor-bocor, ada yang apa, ada yang mampu mati, apa kamar mandi di mana? Kamu harus sabar dia. Jadi semua orang sabar gitu kan, karena dia tetap gitu kan. Strategis sekali ya. Jadi perawat semua suster ada dari farmasi, ada yang perawat rumah sakit semuanya masuk situ. Saya bilang mungkin Tuhan saya bisa renovasi. Tapi kan bukan kecil, uang kecil, renovasi itu gede ya kan. Kita kan cuma di atas lagi ya kan. Saya bilang puji Tuhan, jadi uangnya ini masih bisa pakai buat ini, buat waktu dibuat. Saya bilang si dia bilang ini ada proses mau ikut saya. Karena benar ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita puasa sungguh-sungguh cari Tuhan ya. Kesini tuh intinya tuh cari Tuhan, bukan cari jodoh atau bukan cari apa ya. Ingat ya, jangan cari seperti itu, jangan cari kayak gimana mau kayak itu. Kita intinya seperti itu, seperti kita benar-benar butuh Tuhan kalau kita cari, jangan cari yang macam-macam. Kita bakal jawab. Dan kita juga ya banyak kesaksian saya waktu saya ngecor aja tuh.
waktu bulan dicor, saya minta hujan. Kan ada pembantu saya, suami istrinya, suaminya tuh tukang. Jadi istrinya yang beres-beres itu. Saya bilang gini, pertama di aspal dulu tuh, ada yang ngomong di aspal, tapi ada yang kan harusnya coba aspal dulu tuh. Coba masih bocor nggak gitu kan? Tapi kalau nggak hujan, kan nggak mungkin. Nanti bagi aku panas sih laporan itu. Panas saya bilang gini, Tuhan Yesus, saya pasti ibu, kalau seandainya ini nggak hujan, jadi nggak mungkin kita ketahuan bocornya di mana ya. Jadi saya minta hujan, jangan nggak apa-apa, hujan segede-gede saya minta Tuhan Yesus. Saya minta hujan segede-gede ya Tuhan Yesus. Biar saya tahu di mana aja yang bocor gitu kan. Tiba-tiba nih, kalau saya bilang ini, belum hujan, minta ampun, itu si ibu bingung. Gitu, kayak bawang hujan. Kayak sekali ya. Luar biasa. Sekarang ibu lihat kamarnya satu-satu semua dari atas sampai bawah kontrol. Di mana yang ini yang proses sama bapak itu ya suaminya. Saya emang udah mau kemana ini di kontrol di sini ada yang membes dari ini yang ini gitu kan. Jadi bapak nanti besok saya beli material bapak cor di atas semua ini kan. Terus udah gitu hujan gede banget ya. Ini saya mau berhenti hujan lagi bu, hujan jangan lama-lama hujannya. Saya capek nyapuinnya gitu kan, dia bilang bocor kan. Saya bilang Tuhan Yesus, ini saya udah lihat semua kebocoran semua yang ada di sini sudah tahu. Jadi saya minta Tuhan hujan ini berhenti seperti berhentinya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya bilang. Udah gitu nggak lama tuh abis hujan gede, tiba-tiba aja hujan berhenti. Terus si bapak sampai si ibu bingung lagi. Itu si bapaknya tuh FPI gitu. Saya itu kerja kami tuh bapak cukur saya bilang susah. Karena Tuhan saya itu luar biasa. Saya kesaksian gitu ya. Tapi ibu bini istrinya sering mendengar saya itu kesaksian itu apa aja pokoknya doa saya dikabulin semua apa dikabulin. Dia sering mendengar pembantu saya. Nah ini yang saya tuh mau motoratin suaminya itu karena efek itu ada keras ya kan. Dari saya bilang Pak, itu bapak apa gunanya pakai beginian? Itu teman-teman takut melihat bapak saya begini ya. Bapak selalu dicukur. Emang disebut benar dicukurin. Udah itu nggak guna apa kayak gitu. Dan itu di hati bapak. Bapak lihat sendiri kan. Tuhan saya hidup kan, saya gituin kan. Ya. Terus tanya ke ibu, saya bilang itu istri bapak sering dengerin saya doa dikabulin. Itu ibu aja bingung. Kan Tuhan saya hebat, Tuhan saya hidup, Tuhan Yesus Pak. Jangan bilang Tuhan Yesus itu cuma manusia biasa, bukan Pak. Dia itu Tuhan 100% Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan itu. Buktinya kan saya bisa berdoa dan dikabulin. Coba ibu dengan Allah beribu apa siapa coba saya kali dengar bisa nggak? Itu makanya ibu, saya sering jadi mereka. Bapak harus percaya sama Tuhan Yesus. Nah mungkin Ibu Joyce sebentar ikut saya ya, dia kenal udah salah dia tahu. Banyak saya kesaksian ini. Banyak lah, udah banyak banget. Saya hampir mati, tapi nggak usah sekarang banyak next saya dulu. Jadi saya mau menyaksikan ini cuma ini aja ya. Doa puasa Esther benar-benar dikabulin dengan satu syarat, sungguh-sungguh cari Tuhan, ya. Jangan ingatnya yang macam-macam. Kalau misalnya cari jodoh, mau jalan-jalan itu ngomong yang nggak akan didengar, nggak akan didengar. Kan? Hati kita tuh mesti harus benar, ya. Datang kita sama orang juga kita harus ramah-ramah. Jangan kita punya orang kayak sombong apa tuh, matiin sombong. Saya udah lama punya sombong, ya. Kalau saya cerita awal-awal saya cerita tuh saya bukan bisa sombong, ya. Dan nanti aja next time aja itu lagi dan sombongnya. Jadi saya memohon tuh jangan sombong, ingat ya. Kita kalau lagi di atas kita harus lihat di bawah. Jangan sampai sombong, jangan sampai jatuh, ya. Sama orang tidak berfellowship, ya. Jangan kita kita lebih dihormati, nggak usah kita sama aja semua. Ya, Tuhan berkati ya semuanya. Tetap puasa yang sehat. Ya. Luar biasa Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada lagi yang bersaksi? Mau nyanyi? Oh iya. Sudah, mungkin waktunya banyak. Kamar itu tuh. Kamar. Ya, ada yang mau mendadak itu apa? Yang mendadak. Berdiri semua, kita bersuka cita. Berdiri semua.
Silakan berdiri semua. Ya. Iya. Kita bersuka cita ya. mempersembahkan satu pujian. Pujian ini berkata bahwa setiap jam kita memerlukan Tuhan, setiap menit dimanapun kita berada kita membutuhkan Tuhan. Kita terlepas saja 1 mili cara itu terlepas dari pokok yang 1 mili, maka cara itu akan kering. Demikianlah kita kalau kita terlepas dari kasih Tuhan, kita akan jauh dari Tuhan. Puji Tuhan. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Untuk hormat dan mulia nama Tuhan, siapin kameramen. Cek 1 2. Ya, sabar ya saudara. Oh ya. Ini buat rekam ini kan?
sekejap dan ku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Dan perisaiku bukan gunung batu yang damai yang sempurna hanya ada padamu. Biar rencanamu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah benteng hidup kita, Tuhanlah keselamatan kita. Mari kita terus berdekat kepada Tuhan, kita terus melekat kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah jaminan keselamatan kita. Tiap jam, tiap waktu ku bergumau, tanpamu hidupku tak berarti. Jangan kau biar walau sekejap dan berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Dan perisaiku Tuhan padu yang damai yang sempurna hanya ada padamu. Biar rencanamu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tiap jam, tiap waktu terima kasih Tuhan. Luar biasa. Siapa kasih nilai 10 ke Yokel? Wih, semua. Besok dapur ya? Dapur Pak Aput maksudnya. Udah perekaman sebetulnya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau bersaksi? Ayo. Nah, ini saya mau bersaksi ya. Kita mau masuk ke sini aja harus bawa puasa. Betul nggak? Mau masuk ke lokasi sini. Berarti masuk ke surga kita dipilih juga ya. Betul nggak? Di sini aja kita udah dipilih. Masuk gedung ini tuh nggak sembarangan. Kalau mau bawa puasa nggak bakal bisa masuk. Mau disewain tuh enggak. Betul? Saya selalu mengingatkan mau ke gedung ini harus dipilih Tuhan. Betul Pak Sarotnya ya? Iya. Tapi kalau mau ke surga pun pasti dipilih Tuhan. Oke, terus jadi yang dipilih jangan bosan-bosan ya. Harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya kan bahwa yang benar-benar rindu, bahwa yang benar-benar rindu itu nggak kuat, bilang aja gampang kok puasa mah. Gitu. Jangan bilang keren, nanti ada apa pada pulang. Pernah bersaksi tuh beberapa bulan yang lalu datang cuma keren. Ya kan dia mau pulang langsung habis ibadah hari Senin tuh langsung pada pulang. Ya kan beritanya keren, dapat makan sekali. Yang kasih tahu bahwa puasa Esther 3 hari dia tahu, wah ibu nggak makan, dia berharap gitu, benar ya? Tapi yang udah sering pasti pengen puasa lagi, dia wajar ya, benar? Nggak wajar baru 2 kali aja tuh istrinya sukses tuh bawa wajar, ya baru 2 kali udah sukses.
Pak Anton juga datang mengucap syukur sama Pak Master Berti dapat cucu. Master Berti cucunya 3, Anton 1, udah 10 tahun anaknya merit baru dapat cucu dia. Anton datang deh. Bantunnya, baik ya bantunnya tuanya. Nah itu. Maka itu di sini sebenarnya kita tuh bukan ada sejarah, cuma jaga aja, jaga kekudusan. Itu nggak harus sungguh-sungguh carinya. Maka itu di sini tuh di ini bersaksi kan itu Yesus baik, itu nggak gitu kan? Kalau sungguh-sungguh, ya kan harus melayani diri sendiri, gitu, melayani orang lain. Itu cuma senekat menjadi. Kita kalau minjem itu kasih kebaikan aja pasti kan. Nggak apa-apa dia punya ini, punya iman lebih ini. Jadi ya. Ya. Kalau orang udah di bawah kita, udah dikit sekali terjadi. Ya, lu harus ngaku katanya dalam aku lu mau atas kerjaan jadinya. Ya gitu. Cuma nggak ngatur gitu aja. Ya gitu kan. Betul masalahnya ya. Kan gua nggak kasih kerjaan lu nggak ngaku, nggak kerja ya. Nggak semua berarti ya. Siapa lagi mau bersaksi? Ayo, mau ngaku. Waduh. Apa lagi mau bersaksi udah waktu panjang. Kunci apa lagunya? Betul, ada kesempatan dari Tuhan. Saya mau cerita bahwa kemarin saya diajak sama teman pergi ke Sragen, Banjarnegara dengan Bondowoso atau apa lah gitu ya, di tempat itu. Tujuannya memang ada silaturahmi ya, karena memang ada lebaran. Jadi kokonya ini teman tuh punya kokonya disediakan dari sana ya. Terus jadi kokonya juga ikut lebaran. Ya akhirnya kita ke sana selain silaturahmi ada misi juga. Jadi oke, saya tertarik tertantang kalau memang ada misi ya. Akhirnya saya udah pergi dulu ke mantan karyawan dia yang memang lagi sakit ginjal, jadi dia sudah sekitar 20 atau 30 tahun kerja di tempat saya, terus sakit jadi pulang ke kampung saya, kita mampir, bla bla bla. Terus akhirnya saya bilang begini, kita doain dia, beri tenang aja, kita doain mampir. Jadi ambil kesempatan, padahal di situ kan ramai lebaran kedua kan, lebaran kedua kan masih kumpul-kumpul kan, jadi kita nyampe masih banyak keluarga yang kumpul-kumpul makan, mana ini saya gitu. Akhirnya mereka pergi lah, mereka jalan kedua, hanya tinggal beberapa orang. Saya bilang, udah kita mainkan aja itu kayak sudah. Mbak kita doain sebelum ini kan kita sudah dijamu, sudah dikasih makan, bla bla bla. Jadi kita nggak bisa buat apa-apa, kita doain dia gitu. Doa mereka juga, bla bla bla. Dalam nama Yesus semua doa lagi mamanya. Tapi agak menyamping saya si bayi yang tua, terus sebelumnya saya bilang, kita doain ya begini supaya sehat, umur panjang, bla 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 bla. Baru dia doain. Saya bilang, apa di situ? Saya bilang, nah ini Tuhan Yesus mengasihi Tuhan adalah juru selamat, bla bla bla. Saya cerita gitu ya. Hanya terakhir saya doa dalam nama Yesus sudah. Pergilah kami ke tempat. Sudah malam, kami ke Banjarnegara sudah. Mampir lagi di situ sudah lagi lebaran. Kumpul juga rame-rame. Bukan ini rame-rame. Sudah akhirnya dari situ kita bilang udah ada ke tempat, dia bilang ke tempat itu dulu, ke tempat asisten rumah tangga dia, jadi dia pulang ini kita pergi ya di sana kita jamu, kita makan, bla bla bla. Terus sudah mau pulang, apa ya alasan saya bilang, padahal pakai ada berapa orang kan, ada berapa orang, saya bilang mbak apa namanya, kita kan sudah dijamu, sudah dikasih makan, bla bla, sudah dikasih oleh-oleh, kita nggak bisa buat apa-apa kan, kita bisa nggak berdoa, tapi dengan kayak gitu, oh iya bisa berdoa lah. Ini dalam sehat rumah ini berkati dalam rumah ini, pokoknya terakhir dalam rumah ini sudah pulang, terus mampir lagi ke satu. Ternyata di situ kita mampir rumah yang sederhana, tapi saya lihat tuh rumahnya ada tembok, ada papan tulis, tapi ada huruf-huruf itu kan, huruf apa gitu kan. Saya pikir ini salah rumah kali kita ini ada ini. Waktu saya ngomong lah sama ibu di situ, ternyata dia di rumah tuh, oh iya saya ngajar anak-anak di sini, bla bla bla. Bisa dia dengan ilmu yang dia ada gini, oh iya
Akhirnya kita ngomong-ngomong, masuk-masuk, ya nyindir-nyindir politik, tapi tujuannya, oh ya ini semua akhirnya kita mulai bicara firman, tapi tidak secara frontal, cuma oh iya, apalagi keadaan masalah sudah bisa bicara, kita sudah dijawab, dia dikasih makan, dikasih oleh-oleh. Terus semakin juga memang ada lagi berkat lah dia yang disebutkan, oh itu, saya doain, oh ya, sudah menjadi ini ya, berkati apalah. Ya baik berdoa, dia doain kita. Akhirnya saya tanya, Bu, Ibu kan sudah doain kita. Jadi gimana kalau kita juga doain? Ibu kan sudah doain, sudah kasih oleh. Iya, itu apa? Doa juga ada. Ibu, ini keren. Orang pakai cium, saya tuh mau dia berdoa ini dalam nama Yesus, berkati Tuhan selamat dalam nama Yesus. Ini makasih. Doa lagi. Akhirnya terakhir kita di bagian negara kita doain juga satu keluarga begitu juga ya dengan teknik juga begitu kita bilang sudah diberkati, sudah dijamu, sudah nginap di sini jadi kita doa bisa nggak doain Pak? Oh ya bisa saya kok orangnya toleransi kata gitu. Jadi ada istri, ada anak, ada cucu. Ya saya berdoa di situ, sudah berdoa di situ. Kapan lagi ada kesempatan kan? Hanya dari Tuhan Yesus memberkati begini selama. Jadi kita doain. Tangan juga begini. Hanya saya melihat itulah seperti bulan tadi kita ada otoritas. Kalau ada kuasa Tuhan, ketika kita minta didoakan, mereka tidak menolak. Padahal kalau secara logika, suasana itu suasana lebaran, masih hari lebaran kedua. Tapi kita sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan kita pernah takut dengan situasi apapun kalau kita memang ada kuasa Tuhan. Jadi lakukanlah. Sebisa mungkin, tentu juga kita jangan dimanjakan, ada hikmat Tuhan, kita bisa melihat dan kita bisa, walaupun mungkin kita tidak bisa menyampaikan firman, tapi paling tidak kita sudah berdoa. Firman Tuhan bilang, apa yang mengajar dirinya akan terikat di surga, apa yang mengelupas dirinya terlepas di surga. Jadi ketika kita sudah doakan, kita sudah deklarasikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus selamatkan, Tuhan berkati, itu akan terpatri, terikat, sehingga kita nggak tahu kapan dan di mana. Mungkin ada orang-orang yang Tuhan utus akan memberitakan Injil. Paling tidak kita sudah berdoa dan kita bawa doa di dalam doa terus kepada mereka. Karena itu dengan doa dan puasa kan kita punya otoritas. Jadi mari kita gunakan puasa itu untuk hari-hari ini kita menjangkau jiwa dengan cara Tuhan, dengan talenta karunia yang Tuhan beri. Jangan juga terlalu frontal. Kita bilang percaya Yesus nanti kalau nggak masuk neraka. Kita kan ada masing-masing hikmat yang Tuhan beri sehingga kita boleh menginjil dengan cara-cara yang Tuhan beri dari kita. Itu semua karena Tuhan. Jadi jangan pernah takut dan maju Tuhan. Tuhan Yesus berkata. Di Bukit Sion, ada Bukit Sion. Masih ada lagi? Ya, tinggal 10 menit. Masih ada lagi? Gimana? Malu-malu. Ya. Bukit Sion yang mana Bukit Sion? Kejadiannya barusan ya waktu ada ibu yang perempuan tadi itu. Jadi kan kita singgah pertama kita main terus kita main lagi di penyembahan kedua itu kan terik matahari itu saya basah waktu saya singgah pertama ini baju dalam saya basah terus ada kipas di sini nah terus naik lagi tuh tapi udah agak kering tuh baju dalam kaos saya semua tiba-tiba waktu lagi nyanyi kesaksian kalau saya waktu apa ya WL-nya itu sampai saya nggak bisa keluar suara karena saya maha sakit di sini kayak ditusuk gitu ya. Saya sampai ketakutan tapi sampai orang takut mati ya karena saya nggak pernah ngerasain itu terus jantung mati gitu ya ada suara kayak gitu terus aku udah karena aku udah buyar karena aku harus nyanyi gitu tapi aku harus menahan sakit kayak tusuk gitu ya sakit gitu sampai lupa mau ngomong dalam nama Yesus tapi akhirnya waktu dia ingetin juga bilang darah Yesus aku jadi sambil nyanyi tapi dalam hati aku darah Yesus tuh lama-lama tuh
sakit sudah dahsyat banget. Padahal aku udah ketakutan, aku udah hopeless, udah nyerah. Apa di dalam hati aku udah, Tuhan mempanggil aku ya di masalah ini, Tuhan mempanggil gitu. Aku udah nyerah aja, udah akan nyerah. Tapi ada suara bilang, hilanglah Yesus ya Yesus itu. Terus puji Tuhan, hilang itu wujud tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Akhirnya kalau nggak salah ada yang kesaksian, maksudnya lagu puji-pujian itu. Kalau nggak salah kata-katanya bersuka gitu ya, bilang. Terus ada yang lain gitu bersuka karena aku ngerasain baru dihilangin sakitnya gitu. Saya selalu bilang saudara itu kalau kita ngomong sakit gitu, kita ngomong darah Yesus itu bisa hilang sih. Ya segitu aja sih pengalaman yang Tuhan kasih. Ya. Sion, mana Sion? Bukit Sion. Ya. Oh, Ini Bukit Sion. ya. Tim dari Bukit Sion. Ya, tim Bukit Sion. Hah? Akhir. Mantap. Sepakat ini luar biasa. Shalom semuanya. Ya, saya mau kesaksian ya. Bulan lalu kan kita kumpul di sini dan kita doa. Ya, bulan sebelumnya kan saya memang masuk rumah sakit. Masuk TV ini. Masuk TV. Saya masuk rumah sakit karena saya kalau penyembahan kalau berdiri aja ini kebas dari pantat nih sampai kaki nih suka nggak tahan gitu kebas kan. Sekarang aku duduk gitu. Kalau udah duduk sekali kan berdiri lagi udah enggak gitu ya. Suka kalau jalan nggak jauh juga suka kebas nih pantat nih sampai kaki semua. Kalau jalan tuh nggak berasa lagi gitu. Mesti ada duduk. Kalau udah duduk sebentar berdiri lagi baru rasa enak kan. Nah kemarin saya waktu 2 bulan lalu kan saya ke rumah sakit. Itu saya di MRI, di ronsen, ya di scan semua. Itu hasilnya memang di belakang itu ada lumbar yang belakang itu udah hitam gitu kan. Ada penyempitan gitu ya. Penyempitan di tulang belakang. Sama yang di belakang sini ada tumbuh tulang muda gitu kan. Dokter tuh udah bilang ini harus operasi. Sini mesti dibuang ininya, terus di sini harus pasang plan. Plannya itu yang buatan Amerika katanya. Itu 100 jutaan. Cina belum bikin katanya. Kalau mau lebih murah Cina belum bikin katanya gitu kan. Iya, itu Amerika punya satunya 100 juta katanya. Ya memang sih. Itu saya berdoa ya. Makanya bulan lalu saya datang juga saya puasa, saya berdoa juga. Waktu itu saya sharing juga mereka di tim di kelompok itu kan kita doain juga ya. Terus hasil itu saya nggak percaya, saya ke dokter yang lain lagi kan. Dokter yang lain lagi saya tanya lagi apakah benar ini harus operasi gitu kan. Kan saya juga takut operasi kan, pasang alat di dalam tubuh kita kan. Jadi dari situ dia juga bilang mesti operasi. Ini gimana ya, saya juga merasa gimana. Saya takut banget nih sama anak saya juga bawa anak saya cuma dengerin dokter ngomong apa gitu kan, lebih inilah gitu, lebih jelas itu memang harus operasi katanya. Saya juga nggak percaya gitu, masa ini Tuhan yang kasih, ini Tuhan yang bisa pulihkan, saya percaya itu ya. Terus saya nggak percaya, akhirnya saya inisiatif lagi, saya mau periksa mau dipastiin gitu ya di Kuala Lumpur ya, dokter yang di Malaysia. Jadi saya ajak cici saya ke sana, temenin. Ternyata cici saya lebih parah. Saya ajak cici saya temanin saya buat periksa, dia juga ada tulang belakang. Ternyata punya dia lebih parah. Akhirnya dia yang dioperasi, saya enggak. Saya diperiksa sama dokter di sana, dokter bilang ini belum perlu operasi, ini nggak perlu operasi katanya. Dokter itu bilang ini mah faktor umur bisa begini, nggak perlu dioperasi katanya. Kalau mau operasi pun nanti ini buang di sininya, nggak perlu pasang apa-apa katanya. Tapi ibu kan masih jalan masih oke, cuma sebentar aja kan kebasnya gitu. Iya, nggak apa-apa dokter. Sono tuh benar ya, nggak langsung bilang operasi gitu ya.
Ya itu dia. Ya saya bersyukur, saya happy lah, saya nggak operasi gitu kan. Ternyata cici saya dia tulangnya tuh tak geser begini, akhirnya dioperasi, ditarik-tarik, dipasang bom 4 biji gitu. Jadi saya jadi temani cici saya. Akhirnya saya pulang ya, saya bersyukur ya, puji Tuhan ya, Tuhan baik ya. Luar biasa ya, kita puasa ya, kita datang sini ya, apapun ya kita punya pergumulan ya. Ya saya percaya Tuhan pasti jawab doa kita. Amin. Satu lagi bersyukur ya. Ini masuk TV. Ya. Ke tengah lagi Pak ya. Ini masuk TV ini. Terima kasih waktunya gitu ya. Selamat malam teman-teman. Sebenarnya saya sih ya dibilang saya nggak pintar ngomong. Saya ngomongnya bisa nggak nyambung gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Saya kerjain dikit. Pertama saya diajak istri, ya saya ragu. Tapi kedua ini saya nggak ragu itu. Ya, maksud untuk 3 hari nggak makan, nggak minum, saya nggak meragukan itu. Pertamanya ragu ya, cuman ya kali ini saya datang saya khawatir tentang papa saya gitu kan ya. Waktu pertama saya pulang, pertama saya datang ke sini, saya kan nggak bilangin ke papa saya. Terus saya bilang, dia khawatir, jadi mondar-mandir gitu, kenapa nggak pulang? Terus setelah suster saya bilang, waktu saya pulang, suster saya bilang, dia papa, tanya-tanya gini-gini. Oh ya udah, saya udah tahu. Terus sorenya saya tanya papa saya, kenapa papa kalau saya pergi kamu khawatir apa enggak? Katanya enggak. Cuman saya pastiin kenapa dia nggak bisa tidur. Terus dia bilang, kalau kamu mau pergi kemana-mana harus bilang gitu. Nah itu salah saya nggak bilang. Cuman waktu itu saya pikir kalau bilang dia pasti khawatir gitu. Ya gitu, bilang khawatir, nggak bilang khawatir. Terus udah berjalan waktu, ya udah. Kalau dia bilang kalau kemana-mana harus kasih tahu, ya udah. Kemarin istri bilang kita harus mau doa puasa lagi. Saya bilang saya tahu saya ikut lah apa gimana dalam hati. Cuman saya nggak kasih tahu. Ya udah. Saya pikir kasih tahu nggak ya kalau. Ya udah kalau ikut harus kasih tahu. Ya udah berjalan berapa besoknya. Ya, saya pingin kasih tahu, nggak kasih tahu juga. Terus saya mau kasih tahu dia tidur gitu. Akhirnya saya nggak kasih tahu. Saya khawatir juga. Cuman tadi pagi saya dapat firman. Apapun kekhawatiran kamu, jangan terhalang oleh tujuan kamu gitu. Bahwa saya datang ini tujuannya bersyukur, jangan kamu khawatir itu, jangan khawatir. Tuhan akan mengaturnya semua. Itu membuat saya kuat, saya mensajikan bahwa apapun boleh terjadi di dalam hidup kita, tetapi kejadian itu jangan menghalangi apa tujuan Tuhan bekerja di dalam hidup kita gitu. Gitu aja, Tuhan berkati semua. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup. Masih ada lagi? Besok jam 4. Besok ya, kita akan kembali ibadah di sini jam 4 ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima
bisa menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Sampai sesi terakhir itu di hari kedua ini Tuhan, Kau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Haleluya. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu kepada Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi Engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai selama-lamanya, percaya katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini jam 10 udah tidur ya. Besok jam 4 pagi kita ada program